Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini izinkan kami menyampaikan mau'izah hasanah untuk kita semua, terutama kepada kami yang menyampaikan, yaitu tentang as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Apa yang dimaksud dengan perisai di sini? Al-junnah diambil dari kata satrun. Junnah artinya bisa tersembunyi. Al-junnah bisa artinya tidak nampak. Maka al-jin atau jin itu artinya makhluk yang tidak nampak, yang tersembunyi. Al-junnah itu mampu menyembunyikan, menutupi orang yang berpuasa dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wal junnah juga bisa berarti al-wiqayah, menjaga orang yang berpuasa dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tersebut tidak masuk ke dalam neraka dan mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak atau mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, yang firman ini senantiasa disampaikan dan sering kita dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan, yang kami sampaikan tentang ayat ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman. Karena kata amanu itu menunjukkan orang yang sempurna imannya. Orang yang beriman yang mampu melakukan ibadah puasa itu. Ingat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap perintah di dalam Al-Quran dan bahkan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ketika Allah panggil dengan kata amanu, wahai orang yang beriman, maka itu menunjukkan bahwasanya perintah dan larangan itu yang mampu mengerjakan perintah dan yang mampu menjauhkan larangan itu hanyalah orang yang beriman. Maka di antaranya yang mampu mengerjakan perintah Allah puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Artinya, jika ada orang yang tidak berpuasa atau orang yang diperintahkan kepadanya
untuk berpuasa tapi dia tidak berpuasa, maka imannya kurang, imannya rendah, imannya turun. Atau sebaliknya, ada orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan, dia meremehkan puasa itu. Apakah ia termasuk adalah orang yang tidak beriman atau orang yang kufur? Para ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak melaksanakan rukun Islam selain dari syahadat, puasa, sholat, zakat, haji, dalam keadaan tahawunan meremehkan rukun yang 4 ini, maka para ulama menyebutkan bahwa mereka ini adalah orang yang tidak sempurna imannya. Kecuali syahadat. Kalau syahadat mereka tidak melakukan atau meremehkan syahadat, maka mereka kufur. Menjadi orang-orang yang kafir. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan orang yang beriman adalah panggilan cintanya Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka setiap perintah di dalam Al-Quran harusnya kita begitu rindu untuk melakukannya, senang untuk melakukannya. Apalagi puasa di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa diwajibkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, dan pernah diwajibkan puasa juga kepada orang-orang sebelum kalian. Coba kita perhatikan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Dari banyak perintah yang Allah sampaikan kepada kita, tapi mengenai puasa ini Allah bandingkan bahwasanya pernah perintah itu dilakukan oleh orang sebelum kalian. Tidak dengan sholat, tidak dengan zakat, atau mungkin tidak dengan ibadah haji. Allah tidak membandingkannya dengan orang sebelum kita. Tapi untuk puasa, Allah membandingkannya bahwa ada loh orang sebelum kalian pernah melaksanakan puasa. Ini sangat luar biasa maknanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Seolah-olah Allah menghibur kita. Kenapa? Karena ada orang sebelum kalian yang melakukan. Jadi kalian nggak usah merasa gelisah. Kalian nggak usah merasa tidak tenang. Karena pernah orang sebelum kalian melakukannya juga. Jadi seolah-olah menghibur kita. Dan ingat saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap amalan yang pernah dilakukan oleh orang sebelum kita, maka tentu biasanya amalan itu seharusnya menjadi pemicu bagi kita untuk lebih melakukannya lagi daripada orang yang sebelum kita tentu. Ini hiburan ya kepada umat Islam, kepada orang yang beriman. Jadi jangan merasa dengan kedatangan bulan suci Ramadan kita terganggu. Tenang saja, karena orang-orang sebelum kita pernah melakukannya. Allah tegaskan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiganya. Nah, ini yang poin yang akan kita sampaikan berkaitan dengan tema kita. La'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa? Tentu Allah tidak membuat ini semua, tidak menjadikan ini semua dengan sia-sia. Tanpa ada alasan tentunya. Tapi kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa dari kata wiqayah. Apa wiqayah tadi? Menjaga. Agar kalian terjaga, agar kalian menjadi orang-orang yang jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Yang menjaga, yang menyembunyikan kalian, yang menutupi kalian, menutupi tubuh kalian dari apa? Dari panasnya api neraka. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, yang artinya kalau secara kebahasaan la'allah itu mudah-mudahan. Tapi yang menyampaikan ini adalah Allah, maka sudah pasti yang disampaikan Allah itu adalah terwujud. Bukan lagi la'alla, bukan lagi mudah-mudahan, tapi betul. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan orang yang betul-betul berpuasa, yang dia ketika berpuasa tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan, dari azabnya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking dahsyatnya ibadah puasa ini yang mampu menjaga kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu amali ibni Adam lahu ila shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan anak manusia itu, semua amalan anak Adam, keturunan Adam itu untuknya, kecuali puasa, dan puasa itu untukku. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kajian sebelumnya kami sudah pernah menyampaikan bahwasanya amalan puasa, ibadah puasa ini tidak terhingga pahalanya, tidak dibatasi. Salat, amalan yang lain, ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala batasi, tapi puasa tidak. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Karena puasa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengandung 3 kesabaran. As-sabru ala taatillah, sabar dalam mentaati perintah Allah. Saudara-saudaraku, coba kita perhatikan. Kita tahu puasa penuh dengan kecapean, keletihan. Puasa, saudara-saudaraku, apalagi di wilayah-wilayah atau di negara tertentu yang lama siangnya, bahkan yang daerahnya panas, harus menahan itu, harus sabar. Padahal saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dia tidak berpuasa. Tapi karena dia sabar dalam ketaatan Allah, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap menikmati itu. Walaupun mungkin dia terpaksa, tapi karena dia tetap menjalankan perintah Allah, karena Allah panggil tadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, dia tetap melakukan itu. Maka disebut dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia untuk tidak makan dan minum. Sabar dia untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Dari terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini butuh kesabaran, butuh ketahanan, butuh pertahanan. Dan ini tidak mampu kecuali orang-orang yang sabar melakukannya ini. Makanya disebut dengan as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, saya taati dan saya dengarkan ya Allah. Kalau itu perintah darimu ya Allah, perintah dari Rasulmu. Luar biasa saudara-saudara yang dimuliakan Allah, karena orang-orang yang sabar. Yang kedua, sabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketaatan kepada Allah, perintah Allah, sabar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Baik itu di dalam bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Tapi terkhususnya di bulan Ramadan itu kita jauhi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yada' qaulaz zur", siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang kotor, kebodohan-kebodohan, wal amal bih, tapi dia tetap juga ngotot untuk melakukan itu, dan dia puasa. Falaisa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tak butuh sebenarnya dia menahan lapar dahaganya itu. Kenapa? Karena dia tidak sabar untuk berbuat, untuk menjauhi perbuatan maksiat itu. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam mentaati Allah, kesabaran dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Semua yang dilarang oleh Allah kita jauhkan di bulan Ramadan. Maka ini ada di puasa. Dan tidak semua ketiga sabaran itu ada di amalan yang lain. Tapi tiga sabar ini, yang satu taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sabar dalam takdir Allah. Allah menciptakan takdir untuk kita.
malaskah, ada yang namanya kegelisahan, ada namanya keletihan, ada yang namanya kecap. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat manusia. Tapi ketika di bulan suci Ramadan rasa malas tetap dilawannya, rasa gelisah tetap dibuat enjoy, maka ini adalah orang yang sabar. Dia sabar, maka butuh kita ketiga sabaran ini dalam ibadah puasa. Sampai nanti terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa mulai dari terbit fajar matahari sampai terbenam matahari, maka dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Perhatani kata Rasulullah. Perhatun, berbahagia karena dia telah melaksanakan ibadah puasa dan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti kelaknya. Wa farhatun inda fitrihi, dan bahagia karena dia berbuka, sudah halal baginya untuk makan minum dan berhubungan badan dengan suami istri. Itu kebahagiaan. Kenapa? Karena begitu sabarnya tadi dia menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Begitu juga dia juga sabar ketika berpuasa, mulai dari awal puasa sampai akhir nanti berakhirnya Ramadan. Maka dia mengagungkan Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullah kata Allah. Mulailah dia bertakbir. Mulailah dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah berhasil menahan hawa nafsunya, taat kepada Allah dan sabar terhadap takdir-takdir Allah selama menjalankan ibadah puasa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kenapa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu disebut dengan orang-orang yang sabar. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamas sabirun innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya tanpa batas. Dan itu ada pada orang-orang yang berpuasa. Makanya kenapa saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah tadi, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, penjaga, penyelamat yang menutupi diri seseorang itu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita rasakan pengaruhnya di dunia ini maupun apalagi tentunya di akhirat. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pernyataan atau pendapat dari sebagian para ulama. Ketika nanti di hari kiamat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang berpuasa atau orang yang ibadah puasanya ketika di hari kiamat nanti, semua makhluk Allah membalas kezaliman yang dilakukan oleh makhluk yang lainnya. Dan Allah berlakukan kisos nantinya pada waktu itu. Yang kambing yang bertanduk ya akan dikisos oleh kambing yang tidak bertanduk. Hewan yang ganas akan dikisos oleh hewan yang jinak dan segala macam. Termasuk manusia apalagi tentunya. Berhak membalas nanti saya. Bahkan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika diberlakukannya kisah waktu itu, ya, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, nantinya apabila ya, dosa orang yang dizalimi itu dipindahkan kepada orang yang berbuat zalim, bahkan kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim pun habis diberikan kepada orang yang dizaliminya, maka jadilah orang yang berbuat zalim waktu di dunia ini pada akhirat nanti menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Maka apa yang akan terjadi nanti? Tak ada satupun amalan lagi yang dibawa oleh orang tersebut. Habis semuanya. Bahkan kesalahan orang yang dizaliminya dipindahkan kepada dia, dipikul pada dia. Subhanallah wa'idzabillah. Kita berlindung dari kejadian seperti ini nantinya. Tapi ada amalan yang ibadah seorang yang berpuasa yang tidak akan berkurang. Kenapa? Karena memang saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa tadi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikannya ganjaran tanpa batas. Maka oleh karena itu
Mari kita berpuasa dengan baik di bulan suci Ramadan ini, dan mari kita bersama-sama melaksanakan dengan penuh ketakwaan, penuh